Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Ya, kalian pernah dengar kan istilah mulutmu harimaumu? Terus juga banyak banget kata-kata yang ngasih tahu ke kita seberapa kuatnya organ kecil di dalam mulut kita ini. Lidah kita akan menentukan apakah kita bisa sukses atau enggak. Percaya atau tidak, ya kadang perkataan kita yang keluar dari lidah kita itu bisa loh menentukan apakah kita bisa dapat koneksi, apakah kita bisa dapat kesempatan, apakah kita bisa jadi sukses. Pertama, kenapa kok bisa sih organ yang kecil ini bisa menentukan hidup kita gitu kasarnya. Sebenarnya bukan organnya yang menentukannya, tapi apa yang keluar dari lidah kita itu. Perkataan kita lah yang menentukan apakah kita bisa sukses atau enggak. Ada orang yang bisa ngomong tanpa mikir, tapi kita nggak bisa berpikir tanpa kata-kata. Makanya penting buat kita memilih bahasa yang benar. Dan kemarin di video-video sebelumnya saya sempat ngomong ada dua hal yang Patrick Bet-David di bukunya Your 15 Next 15 Move atau 15 langkah selanjutnya itu ngebahas tentang dua hal gitu. Yang pertama itu lens, dan yang kedua tuh ternyata kan saya lupa gitu. Sekarang saya inget, dan ternyata itu yang kedua adalah language atau bahasa kita. Apa yang kita bicarakan setiap harinya, baik ke dalam diri kita maupun ke orang-orang di sekitar kita, itulah yang akan menentukan kehidupan kita. Kesuksesan kita semua ditentukan sama lidah kita. Dan kalau kita belajar, emang efeknya apa sih? Kenapa kata-kata lidah kita itu jadi sesuatu yang pengaruh? Pertama, dengan kita memilih kata-kata yang positif, otomatis pikiran kita akan jadi positif. Karena semakin sering kita terekspos atau terpapar atau sering ketemu lah dengan bahasa-bahasa yang positif, otomatis yang ada di otak kita lebih banyak kata-kata positifnya. Kalau misalnya kita keseringan ngatain orang, julid, ngatain diri sendiri, nggak percaya diri, dan kata-kata negatif lainnya, otomatis yang ada di otak kita ya kata-kata negatif juga. Karena kita harus sadar kalau kita itu dalam mewujudkan segala sesuatu itu mewujudkannya di banyak tempat. Dan kalau mau sukses itu mesti sering kita lakukan. Kenapa? Karena mereka akan jadi batu bata yang akan membangun rumah kesuksesan kita. Kenapa saya bilang bisa diwujudkan di banyak tempat? Karena buat kita punya mimpi, apapun kesuksesan kita itu, pertama kita harus merealisasikan itu atau menjadikannya itu di dalam pikiran kita dulu. Dan seperti yang tadi udah saya bilang, kita bisa ngomong tanpa mikir, kita bisa mengeluarkan kata-kata tanpa berpikir, tapi kita nggak bisa mikir tanpa kata-kata. Oke? Itu building blocknya dari kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita pikirannya isinya kata-kata yang buruk, otomatis anggapannya batu batanya kurang bagus deh, rontok-rontok sana sini, gompal-gompal gitu. Ya kalau kita mau bikin rumahnya juga nggak akan jadi rapi dan nggak akan jadi bagus, nggak akan jadi kokoh, betul? Nah itu juga sama. Pertama, karena di otak kita akan membuat rumah itu yang pertama kali kita terekspos. Kedua, di saat kita ngomong ke diri kita sendiri
apa mimpi kita. Dan omongan kita itu, kita butuh kata-kata, kita butuh language, kita butuh mengeluarkan itu dari lidah kita asalnya. Itu yang jadi batu bata kedua. Jadi pertama udah terrealisasi di pikiran kita, kedua terrealisasi di perkataan kita, dan yang ketiga biasanya kita akan menuliskan itu supaya ya kita nggak lupa, kita ada catatan, dan kita bisa lihat balik lagi itu mimpi kita tuh kayak apa sih. Dan disitulah udah mulai jadi sesuatu yang sifatnya fisik, karena dengan tinta dan kertas kita bisa menjadikan itu sebuah urutan kata-kata yang mewujudkan mimpi kita. Dan yang terakhir ya terjadinya di saat udah beneran terjadi gitu, secara literal terjadi. Bener-bener misalnya kita pengen punya rumah impian yang berapa lantai, ada helipadnya, ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, semua itu akan terjadi juga gitu di dunia nyatanya. Jadi kalau kalian punya mimpi, sadarin aja bahwa mimpi kalian itu semua awalnya dibangun dari kata-kata. Jadi kalau kalian nggak hati-hati dalam memperkatakan apa yang kalian katakan, memperkatakan kesuksesan kalian, memperkatakan mimpi kalian, hati-hati loh. Karena setiap kata itu adalah benih. Benih yang baik menghasilkan pohon yang baik. Benih yang buruk, ya buahnya juga pasti buruk. Makanya kita harus balik lagi mikirin sesuatu yang positif. Dan Tuhan juga udah ingetin untuk carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Penting ya digarisbawahin kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu di Matius 6 ayat 33. Kamu bisa cek tuh semuanya itu apa tuh yang di belakang-belakangnya tuh. Mulai dari makan, minum, pakaian, segala sesuatu yang dikhawatirkan orang, semuanya itu akan ditambahkan sama Tuhan. Permasalahannya, yakin gak kalian akan itu semua terjadi? Percaya gak kita? Punya iman gak? Mau gak kita bangun hubungan sama Tuhan? Supaya setiap mimpi kita gak cuma ada di diri kita, tapi juga dicatat di surga. Dan kita tahu bahwa kita terbatas, tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang gak terbatas. Makanya mimpi kita, saya punya pertanyaan, kalau gitu saya punya pertanyaan deh. Lebih mungkin mana? Kamu nyampe mimpi kamu dengan tangan kamu sendiri, atau dibantu sama tangannya Tuhan? Gampang kan? Jawabannya udah pasti yang kedua. Udah pasti kalau dibantuin sama tangan Tuhan, kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan mengizinkan, ya mimpinya pasti bakal kecapai. Cuma kita harus sadar bahwa kalau kita ngomongnya masih negatif, suka keluar kebun binatang, sumpah serapah, hal-hal buruk yang keluar dari mulut kita, otomatis yang kita tabung atau yang kita kumpulin nih, batu-batunya batu-batu yang gompal, batu-batu yang buruk, batu-batu yang rapuh. Gimana kita mau bangun mimpi kita dengan semua sampah itu kasarnya? Kalau kita mulai hari ini mau untuk menentukan bahwa oke, kalau gitu saya akan mengubah kata-kata saya. Saya akan memilih kata-kata yang lebih baik. Saya akan memilih berpikir dengan kata-kata yang lebih baik. Dan saya akan memikirkan semua itu dalam konteks yang positif, menuliskannya, mencoba merealisasikan segala sesuatu yang positif dalam hidup saya. Saya yakin dan percaya mimpi kalian, sesusah apapun itu, nggak make sense apapun itu, pasti bisa terwujud selama ada tangan Tuhan di sana. Semoga kalian memilih ya untuk memperbaiki
language kalian atau bahasa kalian. Jangan sampai batu bata kalian itu gompal-gompal. Sukses itu perjuangannya besar, tapi sukses itu bisa bila capai setiap orang. Semoga video ini ngebantu. Nama saya Yaskal Wijaya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.